Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Arthur Ludwig Permiasa, selaku Kepala BPS Kabupaten Jayawijaya, akan menyampaikan berita resmi statistik pada hari ini, Senin 2 September 2024. Topik berita resmi statistik yang akan disampaikan yaitu Indeks Harga Konsumen Kabupaten Jayawijaya Agustus 2024, nilai tukar petani Provinsi Papua Pegunungan Agustus 2024, dan tingkat penghunian kamar hotel Provinsi Papua Pegunungan Juli 2024. Topik berita resmi statistik yang akan disampaikan pertama yaitu perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Jayawijaya pada bulan Agustus 2024 yang juga merupakan perkembangan indeks harga konsumen Provinsi Papua Pegunungan pada bulan Agustus 2024. Dikarenakan Jayawijaya merupakan satu-satunya kabupaten kota IHK di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan SBH 2022 sama dengan 100. Berikut kami sampaikan rangkuman inflasi atau perkembangan indeks harga konsumen secara nasional yang disampaikan oleh Ibu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada rilis Badan Pusat Statistik hari ini, Senin September 2024 jam 11.00 waktu Indonesia Barat atau 13.00 waktu Indonesia Timur. Inflasi nasional pada Agustus 2024 sebesar 2,12%. Untuk year on year, deflasi sebesar 0,03%. Untuk month to month, dan 0,87% untuk year to date. Di mana kelompok pengeluaran dengan andil terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,39% secara year on year. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi pada Agustus 2024. Inflasi Agustus 2024 year on year tertinggi pada Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,05%, dan inflasi Agustus 2024 year on year terendah pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,02%. Perkembangan harga berbagai komoditas di Kabupaten Jayawijaya pada Agustus 2024 berdasarkan pemantauan BPS Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut. Pada Agustus 2024, IHK Kabupaten Jayawijaya senilai 110,78 atau terjadi deflasi month to month sebesar 0,02%. Bila dibandingkan dengan bulan Juli 2024 dengan IHK senilai 110,80 dengan tahun dasar 2022 sama dengan 100. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran pada bulan Agustus 2 terdapat 6 kelompok yang mengalami inflasi, 2 kelompok mengalami deflasi, dan 3 kelompok tidak mengalami inflasi ataupun deflasi. Andil inflasi bulanan tertinggi ada pada kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yaitu sebesar 0,25%. Sedangkan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya merupakan kelompok pengeluaran penahanan inflasi atau biasa disebut deflasi dengan andil deflasi senilai 1,04%. Selanjutnya inflasi tahun ke tahun atau year on year, yaitu perkembangan IHK Agustus 2024 terhadap IHK Agustus 2023 tercatat sebesar 5,05%. Jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, 7 kelompok tercatat mengalami inflasi dan 4 kelompok mengalami deflasi. Inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,81% dan terendah pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,62%. Selanjutnya deflasi tahun ke tahun terdalam terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,09% dan terdangkal pada kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,88%.
Secara umum, pada bulan Agustus 2024, terjadi deflasi bulanan sebesar 0,02% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,05%. Kelompok yang memberikan andil inflasi bulanan tertinggi pada Agustus 2024 ini tercatat pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dengan andil sebesar 1,04%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,33%, sigaret kretek tangan sebesar 0,27%, beras sebesar 0,11%, terong dan sigaret kretek mesin masing-masing sebesar 0,03%. Peningkatan harga sigaret kretek tangan atau SKT, sigaret kretek mesin atau SKM, terong dan beras terjadi karena adanya peningkatan harga pembelian oleh pedagang eceran dari distributor di luar kota. Sedangkan peningkatan harga cabai rawit terjadi dikarenakan kurangnya stok di pasaran akibat jumlah panen yang berkurang. Kemudian, kelompok yang memberikan andil inflasi tahun ke tahun tertinggi pada Agustus 2024 ini tercatat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 9,81%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek tangan sebesar 1,08%, ketelah rambat sebesar 0,96%, cabai rawit sebesar 0,86%, sigaret kretek mesin sebesar 0,45%, bayam sebesar 0,44%, talas atau keladi sebesar 0,35%, pisang sebesar 0,32%, beras sebesar 0,25%, gula pasir sebesar 0,19%, dan bawang putih sebesar 0,16%. Inflasi Kabupaten Jayawijaya baik year on year, month to month, dan year to date pada Agustus 2024 lebih tinggi daripada inflasi nasional, yang berarti kenaikan harga di bulan Agustus 2024 terhadap harga bulan Agustus 2023, bulan Juli 2024, dan juga bulan Desember 2023 di Kabupaten Jayawijaya lebih besar daripada kenaikan harga yang terjadi secara nasional. Berikutnya disampaikan perkembangan nilai tukar petani atau NTP Papua Pegunungan bulan Agustus 2024 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Ini merupakan rangkuman dari rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Papua pada hari ini, 2 Agustus 2024, jam 14.00 waktu Indonesia Timur tadi siang. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Nilai tukar petani juga terdapat, nilai tukar petani juga dapat menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi nilai tukar petani secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani. Pada Agustus 2024 ini, nilai tukar petani Papua Pegunungan sebesar 100,72. Nilai ini di bawah nilai tukar petani nasional yang sebesar 119,85. Nilai tukar petani Papua Pegunungan yang berada di 0,72 poin di atas 100 mengindikasikan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2018. Pada Agustus 2024, nilai tukar petani Papua Pegunungan sebesar 100,72 atau mengalami penurunan sebesar 0,49% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang senilai 101,22. Nilai tukar petani Papua Pegunungan yang mengalami penurunan disebabkan oleh indeks yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,31%. Sedangkan indeks yang dibayarkan petani mengalami peningkatan sebesar 0,19%. Sementara itu, NTP nasional pada bulan Agustus 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,02. Saya ulangi,
peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan bulan sebelumnya dengan indeks mencapai 119,85. Dari 38 provinsi, sebanyak 22 provinsi mengalami nilai tukar petani dan sebanyak 16 provinsi mengalami penurunan nilai tukar petani. Provinsi dengan kenaikan nilai tukar petani tertinggi adalah Provinsi Gorontalo dengan peningkatan sebesar 2,60%. Sedangkan provinsi dengan penurunan nilai tukar petani terdalam adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan penurunan sebesar 2,25%. Selanjutnya pada Agustus 2024, dari 38 provinsi di Indonesia, 8 provinsi mengalami peningkatan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT dan 30 provinsi mengalami penurunan, di mana provinsi dengan kenaikan IKRT tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan peningkatan IKRT sebesar 1,13%. Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan IKRT terdalam adalah Provinsi Yogyakarta dengan penurunan IKRT sebesar minus 0,68%. Selanjutnya adalah data nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP. NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM. Pada Agustus 2024, nilai tukar usaha petani Provinsi Papua Pegunungan mencapai 102,50. Hal ini berarti indeks yang diterima petani lebih besar dari indeks biaya produksi dan penambahan barang modal. Dengan kata lain, rumah tangga pertanian mengalami penurunan. Dibandingkan Juli 2024, nilai tukar usaha petani Provinsi Papua Pegunungan pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 1,13 poin. Selanjutnya, kami akan menyampaikan perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Papua Pegunungan kondisi Juli 2024. Ini merupakan rangkuman dari rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Papua pada hari ini, 2 September 2024, jam 14.00 waktu Indonesia Timur tadi siang, di mana tingkat penghunian kamar atau room occupancy rate atau TPK adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang dihuni atau room night occupied dengan banyaknya malam kamar yang tersedia atau room night available. TPK mengindikasikan berapa persentase kamar yang terpakai dibandingkan dengan kamar yang tersedia, sehingga TPK bisa digunakan untuk menggambarkan potensi ketersediaan akomodasi di suatu wilayah, di mana ketersediaan akomodasi itu sendiri merupakan salah satu faktor penting daya tarik wisata selain objek wisata dan sarana transportasi di wilayah tersebut. Di Provinsi Papua Pegunungan pada Juli 2024, tingkat penghunian kamar hotel berbintang dan hotel non-berbintang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. TPK hotel berbintang mengalami penurunan sebesar 0,97 poin menjadi 33,4% dan hotel non-bintang mengalami penurunan sebesar 13,21 menjadi 19,19% pada Juli 2024. Selanjutnya, rata-rata lama menginap tamu atau RLMT hotel berbintang di Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan sebesar 0,11 poin menjadi 1,57 hari pada Juli 2024 dari 1,68 hari di bulan Juni 2024. Sementara untuk RLMT hotel non-bintang di Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan sebesar 0,88 poin menjadi 2,65 hari pada Juli 2024 bila dibandingkan dengan Juni 2024. Demikian rilis berita resmi statistik perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Jaya Wijaya Agustus 2024 hari ini. Materi rilis hari ini dapat diunduh secara langsung pada website resmi BPS Provinsi Papua setelah rilis ini selesai. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian sahabat data selama rilis ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Santi Santi Om, selamat siang, Rahayu.